Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya adik-adik mahasiswa ya. Kita langsung saja membahas pada subbab 2.3b, yaitu membahas tentang sejarah konseling, tentang strata atau tingkatan konselor ya. Kemudian aspek-aspek apa yang perlu dipahami ya untuk pelaksanaan bimbingan konseling. Oke ya, kita berlanjut pada subbab yang keempat, yaitu sejarah konseling ya. Semua hal ini ada sejarahnya ya, ada sejarahnya, termasuk juga konseling. Jadi konseling di Indonesia ini didorong oleh beberapa hal, yaitu meyakini bahwa setiap individu ya, setiap manusia ini ada masa-masa kritis ya, ada masa-masa sulit, ada masa-masa terendah, ada masa-masa tertinggi, ada masa-masa biasa saja ya, ada masa-masa kembali lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi berputar seperti roda sepeda ya. Kalau tidak berputar maka stagnan ya, tidak ada perkembangannya, tidak ada seninya ya. Kalau roda itu berputar, kadang menanjak, kadang turun, kadang datang gitu ya, bagus ya, sesuai dengan alunan ya. Nah, itu ada seninya ya. Pada diri individu juga begitu, termasuk pada anak berkebutuhan khusus ya. Doakan Bunda sehat ya, ini agak dadanya ya. Jadi pada diri individu itu ada masa-masa kritis, terutama pada masa remaja. Seperti Bunda pada masa kecil, remaja penuh perundungan. Ini kalau tidak, Bunda tidak pergi ke psikolog, karena Bunda meyakini psikolog yang terhebat itu adalah diri sendiri. Kita harus bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Sebelum menghadap pada Sang Pencipta, kita harus sembuh dulu dari semua rasa sakit ya. Bagaimana caranya? Apa dengan menulis, atau dengan membuat video CB, apa dengan menanam tanaman, budidaya tanaman, seperti itu ya. Jadi mengarahkan ke arah yang positif, pikiran, perasaan itu harus bahagia, dan bahagia itu harus dibentuk, diciptakan. Begitu juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, orang tua berkebutuhan khusus, guru berkebutuhan khusus, semuanya klien ya, itu harus dibentuk dulu menjadi manusia yang bahagia ya. Jadi memahami pada masa-masa sulit, seperti Anda sekarang masa sulit ya, Anda harus melaksanakan banyak tugas ya sebagai seorang mahasiswa. Tapi Anda pada akhirnya Anda pada titik puncak, yaitu wisuda, mendapatkan ijazah. Nah, seperti itu ya. Terutama juga pada anak berkebutuhan khusus, terutama pada anak ini remaja. Remaja itu penuh gejolak, labil ya, mudah terombang-ambing ya oleh berbagai pengaruh dari keluarga, lingkungan, atau di luar ya. Jadi makanya anak-anak ini harus benar-benar dibimbing penuh oleh orang tua. Jadi anak-anak yang sakit jiwanya itu biasanya berasal dari keluarga yang broken home ya. Keluarga broken home di sini bukan keluarga yang hanya bercerai saja, tetapi keluarga yang perannya itu tidak jelas. Misalnya tidak ada peran ibu di dalam rumah tangga itu, misalnya ibunya pergi menjadi TKW di Arab Saudi misalnya. Nah, keluarga tersebut memiliki anak laki-laki, padahal pada masa perkembangan anak laki-laki ini dekat dengan seorang ibu ya. Tapi dia tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian pada seorang ibu, hanya bapaknya saja. Maka ini nanti jiwanya ini bisa sakit ya, kalau tidak betul-betul kita bimbing ya. Kemudian contohnya lagi anak-anak jalanan ya,
belum tentu dari anak-anak jalanan itu adalah anak-anak yang kurang berada, ya. Malah ada sebagian dari anak jalanan itu adalah anaknya orang yang berpendidikan, ya, anaknya orang yang kaya secara harta, ya, tapi kurang dalam merangkul anaknya, gitu ya. Jadi tugas yang pertama secara konseling ini dibentuk karena ini peran, ya, peran yang dari orang tua ini, ya, yang dibutuhkan oleh individu, oleh anak-anak pada masa perkembangan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kondisi luar individu, yakni era globalisasi seperti saat ini, ya. Ya, ditandai oleh percepatan teknologi yang luar biasa, ya. Dampaknya bisa positif, bisa negatif, ya. Contohnya Bunda mengenal HP itu ketika usia Bunda 40 tahun. Itu masih Bunda belajar HP Nokia itu, ya, 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Tapi sekarang anak-anak balita pun sudah mengenal yang namanya HP. Lihai sekali mengoperasikan ya YouTube, ya. Mereka bisa. Nah, jadi inilah terbentuknya sejarah konseling. Jadi percepatan teknologi yang luar biasa ini tentunya dampaknya itu baik, ya, juga tidak baik, terserah individu menggunakannya, ya. Jadi bagaimana banyak anak-anak berkebutuhan khusus, ya, yang mengalami pelecehan seksual, ada yang ini karena ini melihat video-video yang tidak senonoh, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dampaknya ini cukup plural, ya, dan berpengaruh, ya, di berbagai sendi kehidupan, ya. Jadi anak berkebutuhan khusus semua, bukan hanya anak berkebutuhan khusus, kita pun harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini, ya. Jadi apabila dilihat dari eksistensinya, maka konseling ini merupakan sebuah bantuan profesional, ya, yang sejajar misalnya psikoterapi, penyuluhan sosial dan kedokteran, ya, seperti itu, ya. Hebat loh Anda, ya. Anda kuliah di PLB ini bisa belajar tentang konseling, ya, belajar tentang kedokteran, ya. Banyak hal yang fisioterapi, banyak hal yang Anda pelajari di sini, ya. Anda dibentuk menjadi seorang ahli, ya. Jadi konseling ini pada dasarnya merupakan hubungan yang saling bantu, ya. Namanya saling membantu, ya, helping relationship, ya. Jadi kalau membantu, jadi punya tujuan perubahan yang baik, ya, sebagaimana helping relationship yang lain, ya. Jadi namanya membantu itu ada yang diuntungkan, ya, tidak merugikan, ya. Kalau dalam kedokteran, bantuan yang diberikan itu tujuannya adalah perubahan pada diri individu yang sakit, yaitu supaya berubah menjadi sembuh, ya, gitu. Jadi sebenarnya 60% kesembuhan ada pada diri kita sendiri, ya. Dia harus sembuh, ya. Jadi makanya yang sudah Bunda jabatan, kita hanya membimbing, mengarahkan, meminis, menuntun, ya. Nanti hasil akhirnya ada pada keputusan yang klien ambil sendiri, ya. Begitu juga dalam psikoterapi, ya. Jadi bantuan yang diberikan ini tujuannya adalah agar individu atau klien yang mengalami gangguan kejiwaan di sini, ya, misalnya depresi, ya, misalnya putus asa, ya, anak berkebutuhan misalnya putus asa, ya, tidak percaya diri, tidak mau menerima keadaannya, ya. Jadi kita ini harus memberikan bantuan, ya. Jadi jiwanya sakit, ya, jadi harus sembuh dulu. Jadi kalau orang yang jiwanya sakit itu ada disintegrasi. Disintegrasi tidak ada kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kenyataan,
baik itu dari dalam dirinya juga dari luar dirinya, bisa keluarga, bisa teman, tetangga atau lingkungan, gitu. Begitu juga dengan konseling, ya. Jadi dalam konseling ini klien atau individu ini dibantu oleh kita untuk bisa merubah pemahaman akan dirinya dan lingkungannya, ya. Sehingga nanti kalau klien ini mampu memahami dirinya, ya, maka dia itu akan keluar potensinya, mampu beradaptasi dengan lingkungan, merasa nyaman dimanapun dia berada, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tugas Anda sebagai konselor di pendidikan, di sekolah, harus benar-benar membimbing klien Anda, yaitu anak berkebutuhan khusus, ya. Yang terpenting di sini Anda harus sehat dulu, ya, jiwanya harus sehat dulu. Bagaimana kita ini mau membimbing orang lain kalau jiwa kita juga sakit, ya. Bagaimana? Jadi kita konselornya dulu, ya. Baru klien, gitu, ya. Menurut Bunda ini. Nah, jadi selanjutnya jika dilihat dari kedudukannya, ya, dari keseluruhan bimbingan konseling ini merupakan suatu bagian yang integral, ya. Nih, ya. Jadi akhirnya karena menjadi bagian yang integral, jadi bimbingan konseling ini menjadi satu kesatuan, sebuah sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti kita makan butuh piring, butuh sendok, ya, seperti itu, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Jadi bimbingan dan konseling ini, ya, merupakan bagian dari konseling ini merupakan bagian dari bimbingan, dan bimbingan ini merupakan bagian dari konseling, gitu, ya. Jadi saling mengisi, ya, sebagai pelayanan atau sebagai bentuk teknik, ya. Jadi intinya konseling itu adalah sebuah alat, ya, dari sebuah sistem dan kegiatan bimbingan. Sistem itu adalah sesuatu, ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Jadi selanjutnya konseling ini adalah sebagai sebuah profesi bantuan yang terdiri dari atas kumpulan profesional, ya. Jadi profesi bantuan ini diidentifikasikan sebagai profesional bantuan seperti psikiater, psikolog, ya, kemudian konselor, profesional ahli, ya, terapi keluarga, terapi perkawinan, terapi pekerja sosial dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang bertanya, Bunda, apa perbedaannya psikolog dan psikiater? Jadi begini, ya. Kalau psikolog itu latar belakang pendidikannya itu adalah psikologi, ya. Kalau psikiater itu latar belakang pendidikannya itu adalah kedokteran. Kemudian seseorang kalau ingin menjadi psikolog ini harus kuliah dulu 4 tahun minimal. Seperti Anda ingin jadi sarjana pendidikan luar biasa harus kuliah dulu 4 tahun dan harus menempuh mata kuliahnya Bunda, ya, seperti itu, ya. Jadi untuk psikolog ini menempuh pendidikan sarjana ini selama 4 tahun. Setelah lulus mengambil sekolah lagi, ya, mengambil profesi psikolog, ya. Jadi mengambil profesi psikolog supaya apa? Supaya bisa membuka praktek, ya. Seperti Bunda bisa mengajar Anda karena Bunda setelah lulus dari PGTK sekolah lagi ke PLB, terus sekolah lagi ke S2 UNESA. Jadi gitu. Jadi harus memiliki pendidikan yang kompeten, yang layak, ya. Kemudian psikiater ini kalau misalnya psikolog itu harus menempuh pendidikan sarjana 4 tahun, kemudian sekolah lagi untuk mengambil profesi psikolog supaya bisa membuka praktek, ya, praktek. Nah, kemudian kalau psikiater ini menempuh sarjana kedokteran. Jadi
sarjana kedokteran ini lama, kadang lebih dari 4 tahun ya. Jadi untuk apa? Mendapatkan gelar dokter umum. Kemudian mengambil pelatihan, mengambil pelatihan residensi namanya ya, selama 4 tahun. Jadi lama ya jadi seorang psikiater tuh ya. Jadi setelah dokter umum kemudian mengambil pelatihan residensi selama 4 tahun ya, di bidang khusus namanya psikiatri ya. Nah baru psikiater itu nanti mendapatkan gelar yaitu kedokteran jiwa. Kemudian persamaannya adalah kalau psikolog dan psikiater ini sama-sama mendalami ilmu kejiwaan ya, ini di dalam jiwa ini ya, dan perkembangan manusia. Jadi keduanya ini memiliki konsentrasi praktek yang sama, seperti penanganan, pencegahan, diagnosa, terapi ya. Cuman bedanya kalau psikiater ini boleh memberikan terapi berupa obat-obatan. Ini boleh ya. Boleh, seperti muridnya Bunda itu hiperaktif ya, hiperaktif. Jadi kalau misalnya tidak minum obat, tidak terkendali itu anunya ini apa, keaktifannya, goyang terus kemana-mana, lari-lari, tidak bisa tenang. Jadi dia harus mengkonsumsi obat dari psikiater ya. Tuh. Kemudian kalau profesi psikolog ini, psikolog ini memiliki kompetensi untuk melakukan tes psikologi ya, tes psikologi mengukur IQ ini ya. Kalau psikiater ini kompetisinya ini mendiagnosis gangguan mental dan memberikan pengobatan ya. Jadi profesi psikolog yang dekat dengan psikiater ini namanya psikolog klinis ya. Jadi kompetensi dari psikolog klinis ini adalah menangani kasus kejiwaan ya. Kemudian mendiagnosis gejala psikologi dan melakukan penanganan psikoterapi ya. Jadi nantinya kalau klien ini atau pasien ini di psikolog, dia itu akan menerima beragam tes psikologi ya, untuk mengetahui masalah yang dialami pasien atau klien, misalnya tes IQ, minat bakat, kepribadian dan sebagainya. Nah seperti ini ya, sedikit cerita. Seperti Bunda pun ketika menjadi seorang dosen, Bunda juga harus tes dulu ya ke psikiater, tapi tidak minum obat ya. Jadi Bunda melakukan serangkaian tes ya, serangkaian tes, karena yang dibimbing ini adalah calon ilmuwan Anda. Jadi mentalnya ini harus sehat dulu, jiwanya harus sehat dulu ya. Dan ini dibuktikan dari serangkaian tes ya, baik dari psikolog maupun psikiater. Tapi Bunda tidak minum obat ya. Jadi itu dites di situ, mengerjakan soal sebanyak 500 kira-kira itu ya. Itu juga harus keterangan bebas narkoba, nah seperti itu. Jadi harus sehat dulu. Oke ya. Jadi kesembuhan jiwa ini sebenarnya ya, yang berperan penting adalah diri kita sendiri ya. Konselor hanya membantu, psikolog hanya membantu, psikiater hanya membantu ya. Semua kesembuhan, keputusan semua ini ada pada klien ya. Selanjutnya pada subbab yang kelima yaitu strata. Strata itu tingkatan. Kalau dalam pendidikan itu ada S1, S2, S3. S4 tidak ada ya. Jadi di konselor itu juga ada tingkatannya. Yang pertama itu adalah non profesional, yang kedua para profesional, dan yang ketiga itu profesional ya. Jadi non profesional itu siapa saja, yaitu bantuan yang diberikan kapan saja, di mana saja ya, kapan saja, di mana saja ya,
yang memungkinkan dua orang ini untuk memberikan bantuan, curhat gitu ya. Contohnya apa? Konselor pendidikan bisa dilakukan di sekolah, di rumah ya. Kemudian konseling dalam setting agama misalnya ya, guru spiritual ya. Kemudian juga di industri ya. Biasanya karyawan-karyawan yang suka terlambat itu harus dikonseling itu ya. Oke. Yang kedua adalah para profesional. Jadi para profesional ini pemberi bantuan yang telah menerima latihan yang diarahkan pada masalah khusus konseling. Contohnya ini asisten psikiatri ya, teknisi kesehatan mental, tenaga sukarela, dan telepon pusat krisis. Nah ini harus ada ini telepon pusat krisis ini ya, terutama di negara-negara besar gitu ya. Kemudian adapun yang profesional itu meliputi apa saja, yaitu pekerja sosial. Jadi pekerja sosial ini memadukan master ya, master itu S2 ya, tentunya ya, dengan latihan. Kemudian psikolog yang memadukan doktornya ini dengan psikoterapi ya, dengan praktek psikoterapi. Kemudian yang ketiga adalah konselor yang memudahkan master atau dokternya ini dengan pengalaman praktek. Nah seperti itu ya. Jadi dalam helping relationship ini, jadi hubungan yang terjalin ini harus penuh makna, harus ada artinya, ada kebermaknaan dan ada kebermanfaatan, ada keberartian. Jadi hubungan antara konselor dan klien ini harus bermanfaat gitu ya. Jadi ada manfaat yang diperoleh dari konselor dan klien, saling membantu ya, membantu mengarahkan, meminit ya, menyetir, kan seperti itu ya. Kemudian ini ditandai oleh apa? Ditandai oleh adanya perubahan ya, perubahan yang merupakan tujuan dari helping relationship ini ya. Jadi helping relationship ini dapat berjalan efektif apabila ada komunikasi, ada interaksi yang nantinya akan menghasilkan data-data guna mencapai tujuan. Tujuannya apa? Itu tentunya berbeda ya, seperti yang sudah Bunda jelaskan di bab 2.3a ya. Kemudian contoh lain, misalnya helping relationship di kedokteran misalnya ya. Jadi ada ketika kita ke Pak Dokter, biasanya kan tidak tiba-tiba disuntik, tiba-tiba diobati ya. Jadi dokter bertanya, apa Bu yang Ibu rasakan misalnya, berapa lama gitu ya. Gitu, mendiagnosis ya. Akhirnya nanti mendiagnosis ya. Jadi konselor dan klien ini harus memiliki komunikasi yang baik ya, tidak menjudgment. Itu salahmu sendiri nah gitu ya. Istilahnya tidak mengorangkan, itu bukan konselor namanya. Jadi kita mengorangkan, memanusiakan manusia gitu maksudnya ya. Jadi hal ini nanti tampak pada konselor yang ramah, yang suka senyum, tulus ya, membuka hubungan yang harmonis seperti itu ya. Jadi kalau kita saja ya, kalau kita berobat ke dokter, kalau dokternya itu baik, murah senyum ya, pelayanannya itu bagus ya, kita kan merasa sembuh dulu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tiba-tiba dijaskan, oh ini kencing manis ini udah tingkat tinggi, mau meninggal, wah sudah tambah, pasiennya tambah sakit nanti ya. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus atau klien kita ya. Jadi ini harus benar-benar kita memahami jiwanya, oke ya. Jadi kalau kita sudah sebagai konselor ya, kita ada hubungan yang bagus dengan klien kita, maka kita akan bisa mengorek ya,
masalah apa yang dihadapi ya. Jadi ini sangat diperlukan supaya proses konseling kita ini akan lancar ya. Jadi kalau Anda memberikan konseling pada anak berkebutuhan khusus, tapi anak berkebutuhan khusus tersebut takut pada Anda ya, maka kurang efektif ya, nggak akan lancar itu yang namanya proses konseling ya, tidak menghasilkan suatu hasil yang diinginkan ya. Jadi maka dari itu seorang konselor ini benar-benar harus memiliki skill, keterampilan, pengalaman ya, dan suka mendengarkan curhatan orang lain. Ini penting ini ya, ini penting ini ya. Jadi supaya nanti hubungan antara konselor dan klien ini kondusif ya, terbuka, aktif ya, tuh ya. Jadi begitu juga ketika Anda menjadi konselor di dalam pendidikan. Oke, adik-adik mahasiswa, kita berlanjut pada subbab yang terakhir, yaitu aspek-aspek yang perlu dipahami ya dalam pelaksanaan bimbingan konseling ya. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama, nanti aspek ini bisa membantu perubahan pada klien ya. Jadi misalnya anak berkebutuhan khusus yang kita berikan konseling terapi ini pertamanya kurang semangat, jadi semangat ya. Seperti Anda misalnya, oh ini Bunda menjadikan bisa Anda siapapun Anda berhak mendapatkan nilai excellent. Nah, jadi Anda bersemangat ya untuk berjuang, untuk memperjuangkan hasil begitu ya. Kemudian ini aspek yang tak kalah penting ya. Ini adalah aspek tatap muka seperti yang sudah Bunda jabarkan di atas ya. Jadi harus bertemu langsung ya, tidak bisa seperti ini kita di dunia maya ya. Bertemu ya, bertemu ya, tapi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini kalau proses konseling tidak bisa seperti ini ya, kurang efektif ya. Jadi harus tatap muka ya. Kemudian untuk wawancara langsung ya, untuk membantu klien kita ya mengatasi masalahnya ya. Kemudian nanti setelah kita tatap muka ya, jadi kita akan bisa memberikan tanggapan-tanggapan ya yang positif ya, yang sifatnya itu adalah membantu. Dari semua apa yang Bunda jabarkan di atas, dari 2.3a sama 2.3b ini, kesimpulannya adalah ya, jadi pengertian konseling yang antipasif ini harus menjawab apa? Menjawab sebuah tantangan di era global ini, di era global dan pembangunan ini ya. Karena tantangan pada zaman sekarang semakin berat ya dibanding tantangan pada zaman yang Bunda dulu ya, 30 tahun yang lalu. Itu jauh berbeda ya, jauh berbeda ya. Jadi intinya adalah konselor Anda sebagai konselor pendidikan ini harus benar-benar terlatih, harus berpengalaman, memberikan bimbingan pada klien atau anak berkebutuhan khusus ya, yang membutuhkan bimbingan Anda ya, agar dia itu bisa berkembang optimal sesuai dengan potensinya dan dapat menyesuaikan diri ya, dan dapat mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi di kehidupannya nanti. Dan tentunya mereka bisa berubah menjadi lebih baik sesuai apa yang diinginkan ya. Oke. Nah, adik-adik mahasiswa, sudah selesai tugas Bunda menyampaikan materi 2.3a dan 2.3b ini. Nah, maksud dari materi 2 video ini adalah agar Anda bisa memberikan konseling ya di tugas UTS Anda. Kan Anda merisum
video-video Bunda itu ya dengan bahasa Anda sendiri. Dan yang kedua adalah Anda memberikan simulasi praktek langsung ketika Anda memberikan konseling ya. Jadi ada 3 topik ya. Topik Anda sebagai konselor membantu anak berkebutuhan khusus, atau membantu orang tua anak berkebutuhan khusus, atau membantu guru anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita pilih salah satu. Nah, ini contohnya gini ya. Contohnya pada sebuah pelatihan seorang narasumber mengatakan, hanya orang tua yang hebat yang diberi anak yang hebat. Jadi anak-anak istimewa itu adalah titipan untuk ibu-ibu istimewa. Jadi harus disyukuri ya, semua anak itu memiliki potensi hebat untuk sukses. Maka datanglah, mungkin Anda pernah dengar cerita ini ya. Jadi datanglah seorang ibu pada ini pembicara, maaf Bu, kata Anda kita harus bersyukur bahwa anak itu semuanya memiliki potensi hebat untuk sukses. Tapi bagaimana dengan anak saya? Anak saya hanya bisa tidur ya, hanya bisa pup di situ, hanya bisa itu seperti anak yang tidak ya, dia lumpuh, dia buta, dia punya segala ini multiple handicap gitu ya. Tapi dengan emosi gitu ya. Tapi pembicara tersebut dengan tenang dia berperan sebagai konselor mendengarkan dan akhirnya memberikan solusi seperti ini. Ibu ketahuilah ya, Anda memiliki potensi hebat yang tidak dimiliki, yang tentu tidak dimiliki oleh anak orang lain gitu ya. Dia membawa kunci Bu ya, bukan sembarang kunci. Itu kalau Anda ikhlas ya, ikhlas membimbingnya. Dia membawa kunci surga untuk kedua orang tuanya yang ikhlas. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah konseling yang ini memberikan bimbingan. Nanti pada akhirnya orang tua tersebut sendiri yang memilih dia itu ikhlas ataupun tidak ya. Oke, dari ketiga topik di atas silahkan Anda pilih salah satu ya, satu saja ya. Jadi tentunya topik yang Anda pilih ini harus berdasarkan pada apa yang sudah Bunda sampaikan. Teori-teori terdahulu yang sudah Bunda sampaikan ya, juga harus memperhatikan keterampilan cara memperhatikan. Nah, seperti tadi sudah jabarkan bagaimana Anda memperhatikan, mendengarkan ya, tatap matanya ya, ambil hatinya ya, ambil jantungnya ya, berperan sebagai klien. Kemudian bagaimana kita merespon ya, kemudian keterampilan personalisasi ya, tentunya diiringi juga keterampilan mengawali. Kan tidak nyaman, jadi tiba-tiba Anda mengorek keterangan tentang klien, jadi kita ajak ngobrol dulu, kita ajak guyon dulu, situ tidak apa-apa ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah posisikan Anda bukan sebagai konselor, tapi Anda sebagai klien. Ya. Empati yang di sini yang terpenting. Empati itu merasakan apa yang dia rasakan ya. Jadi tidak bersifat menghukum atau menyalahkan gitu ya. Oke adik-adik mahasiswa, semangat selalu, tetap berjuang ya. Semoga bermanfaat apa yang telah Bunda Tati sampaikan ya. Terima kasih ya sudah mendoakan Bunda Tati sehat ya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih ya. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.